Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Habits ini melanda banyak kita ya. Oleh karena itu ungkapan para ulama kita itu cukup tajam. Kata para ulama, al-waqtu kas-sayf in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Kalau Anda nggak tebas dia yang tebas Anda. Jadi sampai bahasanya itu tebas. Tebas. Jadi sama waktu ini seakan-akan harus ada korban. Kalau nggak dia jadi korban, kita jadi korban. Jadi kalau kita nggak tebas waktu itu, dalam arti mengisi dengan yang bermanfaat, dia akan tebas kita. Makanya nggak heran ada insiden seperti itu. Dan di dalam kehidupan kita, mayoritas orang gagal setelah tidak ada taufik dari Allah itu kan karena kehilangan waktu dalam hidupnya. Dia tidak manfaatkan, dia tidak kerjakan sesuai dengan waktunya, dan menunda kerjaan gitu. Jadi sama waktu kita harus ulama bilang kita harus serius, kita harus habis-habisan. Kalau Anda nggak tebas dia yang tebas Anda. Jadi di analoginya pakai pedang ya. dan tebas menebas gitu lah. Jadi udah nggak ada toleransi, nggak ada excuse. Kita harus gunakan waktu semaksimal mungkin. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau Anda ada di waktu pagi, jangan sampai nunda sampai waktu sore. Jadi kalau Rozak punya prinsip tadi apa? Gue akan diet besok. Iya, diet start tomorrow. Dan itu budaya kita ya. Iya. Mulai besok gitu. Mulai besok. Iya. Start tomorrow. Ulama kita atau para sahabat itu udah gak main besok lagi. Kalau Anda ada di waktu pagi, jangan tunda sampai sore. Dan kalau ada di waktu sore, jangan tunda sampai waktu pagi. Jadi bisa dikerjain di waktu pagi, di waktu duha, di waktu siang, kerjain. Dan kalau kita ada di waktu sore, apa yang bisa kita kerjain waktu sore, malam, sepertiga malam terakhir tuh kerjain. Jangan sampai tunggu pagi lagi. Lalu beliau mengatakan khud min sihatik lima radik, dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu, dan manfaatkan hidupmu sebelum kematianmu. Jadi nggak ada excuse buat waktu ya. Nunda-nunda itu penyakit. Dan bukan hanya puasa aja, sholat. Iya, waduh. Sholat juga gitu kan ya. Bahkan ada terkadang yang kita tuh nggak bisa lengah sama sekali. Mau ilmu kita kayak apapun kita tunda, itu bisa jadi kebablasan. Ya. Nah inilah kurang lebih kebiasaan-kebiasaan kita sehari. Jadi pertama kita dari sisi waktu nih saat itu memudahkan itu semua. Kedua, bagaimana cara kita mendisiplinkan untuk tadi supaya tidak menunda-nunda pekerjaan tadi itu, termasuk ibadah dalam urusan ibadah nih saat. Dengan kita harus sadar bahwa waktu itu nikmat yang sangat besar, dan nggak bisa diganti gitu loh. Yang lain masih bisa dikejar lagi. Mas ini mungkin kalau misalnya Mas ini punya mobil antik, lalu kondisi pandemi ini keuangan menipis, Mas ini jual tuh mobil, lalu insya Allah nanti setelah pandemi bangkit lagi, lalu Mas ini bisa kejar tuh mobil lagi gitu, datangin ke pemiliknya, gue bilang gue bayarin lagi deh gitu loh, lo terserah kasih angka berapa gue bayar. Tapi waktu nggak bisa. Waktu nggak bisa. Sesuatu yang hilang nggak akan bisa diulang lagi gitu lah. Kecuali Doraemon kan gitu ya. Dan serialnya juga udah selesai. Serialnya udah selesai. Pintu kemana saja. Dan juga kita harus ingat bahwa kata Al Hasan Al Basri bahwa bicara waktu bicara diri Anda. Kata beliau, dan ini juga diriwayatkan dari Abu Darda, ya benar Adam, wahai anak Adam, innaka anta ayyam. Engkau itu adalah hari-hari. Engkau tuh waktu. Jika berlalu sebuah hari, maka sejatinya berlalu sebagian dari dirimu. Kan gitu ya. Itu benar tuh. Jadi waktu itu sebenarnya diri kita sendiri. Waktu itu begitu waktu itu berlalu, maka sebagian dari kita berlalu sampai hari kematian kita. Jadi begitu
setiap orang sampai ke hari kematiannya, maka potongan puzzle dirinya sudah selesai. Jadi dia meninggal. Jadi jangan pernah remehkan waktu. Ketika Anda berhadapan dengan Allah, Anda berhadapan dengan diri Anda sendiri. Sukses atau enggaknya Anda di dunia dan akhirat itu tergantung bagaimana Anda memainkan waktu Anda setiap hari gitu, setiap sekali. Betul, karena waktu kita terbatas setelah kita diwafatkan, kita tidak bisa berbuat amal apapun ya. Benar Mas Denny. Inilah. Ustadz berbicara tentang cara menjaga waktu, kita harus hati-hati dalam menunda-nunda. Kadang-kadang kita nih sangat termotivasi sekali nih Ustadz dengan sosok atau mungkin figur yang mungkin bisa menjadi contoh kita. Ada nggak Ustadz contoh-contoh misalnya seperti para ulama kita atau mungkin para sahabat radhiyallahu anhum, sangat hati-hatinya mereka dalam menjaga waktu sehingga benar-benar waktu itu sampai mungkin bisa dibilang tadi yang Ustadz katakan di awal tidak pernah menebas mereka gitu Ustadz. Kalau kita ini kan kayaknya Ustadz hari-hari ditebas terus. Ditebas terus kayaknya. Ini kita yang kalah terus. Gimana Ustadz? Ada nggak Ustadz yang bisa kita jadikan contoh untuk dalam hidup? Hampir semua ulama, bukan hampir, seluruh ulama kita itu sangat menghargai waktu. Sangat. Amir bin Abi Qais itu lagi jalan pas lagi jalan dipanggil orang, diajak kongko, diajak ngobrol dan seterusnya. Terus kata beliau, amsik asyamsa, aku mau duduk sama kalian tapi tolong berhentikan matahari dulu. Jadi berhentikan waktu dulu baru kita ngobrol. Kiamat. Jadi kalau misalnya waktu tetap berjalan, aku nggak punya waktu untuk ngobrol sama kalian. Sampai demikian. Jadi bagi mereka waktu itu sangat berharga. Bukan berarti nggak mau sosialisasi ya. Itu ajakan untuk ngabisin waktu percuma gitu loh. Mereka sangat menjaga akhlakul karimah kepada lingkungan. Mereka bergaul, tapi mereka nggak mau buang-buang waktu. Mereka nggak mau buang-buang waktu. Ibnu Taimiyah al-Jad itu kalau masuk ke kamar mandi itu minta tolong anaknya untuk membacakan sebuah buku. Ya, kan jadi biar waktu di kamar mandi itu nggak habis. Jadi zaman dulu ya. Gitu. Jauh. Jadi masuk, beliau mandi, terus anaknya baca sebuah buku itu keras-keras. Biar beliau tetap bisa dapat ilmu di saat beliau mandi. Wah. Sementara kita banyak berhayal-hayal pada saat mandi, buang-buang air. Allah Ustaz. Iya. Jadi itu potret mereka tuh luar biasa. Masya Allah. Makanya kata Hasan Al Basri, saya ketemu dan saya berhadapan langsung dengan orang-orang yang mereka tuh lebih pelit dengan waktunya dibanding kalian pelit dengan harta kalian. Dan sangat ketat dalam mengelola waktu mereka, lebih daripada kalian ketat dalam mengelola uang kalian. Karena bagi mereka itu waktu lebih berharga daripada uang. Jadi time is money itu nggak berlaku di dunia para ulama kita. Gitu. Iya. Mereka tuh more than money bagi mereka. Iya, lebih mahal. Karena memang benar uang tuh bisa dikejar lagi. Tapi waktu nggak bisa. Masya Allah. Ini menarik Mas Denny. Dan berbicara tentang menunda-nunda ini Ustaz, ada sebuah ungkapan di dunia kreatif Mas Denny, di dunia seni, you cannot rush art. Nah, itu dia. Ini nih menarik nih Ustaz, ketika seni itu dianggap kita perlu mood untuk membangun agar seni itu bisa menjadi sebuah karya gitu Ustaz. Iya. Tapi tahan dulu Mas Denny, Ustaz, insya Allah kita akan kembali lagi di segmen kedua, biidznillah ta'ala. Insya Allah kita akan membahas, listener semua stay tune, insya Allah kita akan memperkaya dan memperluas terkait masalah menunda-nunda ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikutilah kajian Riyadhus Shalihin via live stream di YouTube channel bernama akun Muhammad Nuzul Zikri yang insya Allah direlay langsung via website serta aplikasi radio.muhajirproject.com. Insya Allah rutin berlangsung setiap hari pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat untuk DKI dan sekitarnya bersama Al-Ustadz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullahu ta'ala. Sebuah karya yang mengubah wajah dunia. Sebuah karya yang jika kita renungkan, kaji dan amalkan kandungannya dengan ikhlas, insya Allah akan membuat hati sejuk dan bahagia seolah-olah seperti sedang berada di taman yang indah. Tamannya orang-orang soleh. Sebuah karya ulama besar Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Riyadhus Shalihin, yang kecerdasan dan karya-karyanya dengan izin Allah sudah diakui oleh para ulama seluruh dunia. Alhamdulillah. Kitab Riyadhus Shalihin tersedia di Muhajir Project Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Hai listeners, kita balik lagi di segmen kedua di 101 Talk Show. Kali ini kita akan mencoba memperluas kembali dan memperkaya materi yang tadi sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullahu ta'ala. Dan Ustadz, ini bicara tentang masalah menunda-nunda nih, sebenarnya kita tadi Mas Teni di awal sudah sempat singgung ya, ini masalah bad habit gitu Ustadz. Kadang-kadang ini memang berawal dari sebuah situasi-situasi kecil yang ada mungkin barangkali kadang-kadang seperti misalnya dengan kita dengan gadget kita gitu Ustadz. Kadang-kadang tuh Mas Teni saya tuh misalnya, atau mungkin bukan saya lah, mungkin orang yang mirip dengan saya misalnya, itu lagi buka Al-Quran misalnya kadang-kadang tiba-tiba berubah. Maaf, ada orang mau baca Al-Quran nih Mas Teni misalnya, terus dia mau buka aplikasi Al-Quran, kadang-kadang tuh aplikasi Al-Qurannya tuh sebelahan sama Instagram Mas Teni. Terus katanya gini, buka Instagram dulu deh sebentar 5 menit, abis itu baca Al-Quran. Kan abis ini mau baca 2 halaman katanya gitu kan Mas Teni. Ya udah akhirnya buka Instagram, ngeliat tiba-tiba di explore ada highlights bola. Dari highlights bola ternyata cuma 2 menit. Pengen lihat yang full Ustadz, karena di komen-komen netizen nih katanya ada yang seru gitu. Nah akhirnya buka yang versi fullnya nih Mas Teni. Ke YouTube akhirnya. Terus lihat skor. Lihat dari YouTube ngelihat skor, dari skor ngelihat ke website klubnya, dari website klub lihat transfer newsnya tahun depan mau beli siapa aja. Itu tuh terjadi tuh Ustadz. Itu kalau untuk yang cowok tuh Mas Teni. Kalau buat yang cewek-cewek kadang-kadang buka Instagram bentar, lihat tiba-tiba ada jilbab Ustadz. Terus jilbab tiba-tiba buka WhatsApp, screenshot yang tadi dilihat di jilbab, yang tadi dilihat di Instagram, di screenshot dikirim ke suami. Tolong ini bayarin ya, gitu. Ntar dulu, biasanya ada bridging ya Mas Teni. Gitu. Pinter, akut-akut nih kayak gini-gini. Kadang-kadang nanyanya tuh ini bagusan warna apa yang gitu. Kita jawab dong kan, bagusan warna yang pastel-pastel gitulah. Kejebak, ya udah nih nomor rekeningnya katanya gitu. Berarti kita setuju tuh. Tapi kita lupa baca terus di bawah nomor rekeningnya, jika tidak bayar 1 kali 24 jam otomatis pesanan tercancel. Nah kita juga suami kadang-kadang ini nunda nih Ustaz. Akhirnya lewat 1 kali 24 jam gak ditransfer, akhirnya otomatis pesanan tercancel. Akhirnya akhirnya istri marah-marah di rumah. Terjadilah cekcok rumah tangga Ustaz. Cuma gara-gara istri menunda baca Al-Quran, suami nunda transfer. Nah itu dia. Nah Mas Teni, bicara tentang menunda-nunda nih Mas Teni, you cannot rush art. What do you think Mas Teni? Orang-orang seni terutama mereka klaim diri mereka bahwa nggak bisa mereka buru-buru. Mereka harus santai dulu, harus ngumpulin mood dulu, ya kan, karena nggak seperti keran dibuka ngalir langsung gitu kreativitasnya. Iya, karena diperlukan mood untuk membangun kreativitas itu Ustaz, untuk mendapatkan ilham di last minute itu tuh kadang-kadang it happens ya Mas Teni ya. Nah jadi bagaimana pandangan Ustaz untuk situasi yang semisal Ustaz? Silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Itu yang dirasakan oleh banyak teman-teman kreatif ya di tengah-tengah kita.
mereka nggak bisa diubur-ubur waktu, mereka butuh ketenangan, mereka harus fokus, konsentrasi, dan mood sangat pengaruh. Iya, Ustaz. Yang terpenting kan adalah bahwa selama mereka amanat dalam rangka menyelesaikan sebuah kerjaan sebelum batas waktu, maka pada dasarnya nggak masalah. Atau juga banyak ibadah juga nggak harus dilakukan di detik pertama. Walaupun dikerjakan di detik pertama itu lebih afdal. Oke, Ustaz. Artinya Allah kasih waktu yang cukup, misalnya zikir pagi petang, zikir pagi petang dari misalnya ba'da subuh sampai terbit matahari, bahkan bisa extend sampai ba'da terbit matahari, dijelaskan banyak para ulama. Terus juga petangnya dari ba'da asar sampai maghrib, dan kalau ternyata belumnya masih bisa dikerjakan setelah itu. Atau sholat misalnya, baik sholat wajib atau sholat sunnah yang memang Allah kasih waktu yang cukup untuk kita kerjakan, karena manusia itu beda. Walaupun Allah dan Rasulnya menganjurkan kita di awal, atau tepat waktu. Dan yang terpenting adalah mereka kan butuh mood yang bagus ya. Nah, yang perlu adalah proses itu dan juga karya yang dihasilkan. Artinya selama karya yang dihasilkan halal, terus juga on time, terus prosesnya itu mencari mood atau ini juga bagus. Artinya mereka jangan lupa doa. Kadang-kadang mereka, atau bukan mereka ya, kita juga mencari mood tetapi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal mood itu sangat ditentukan dengan zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Katakanlah dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Dan kalau hati tenang, mood tuh dapat gitu loh. Jadi lihat prosesnya, lalu karya yang dihasilkan bagaimana, dan selama tidak over, artinya tidak melewati batas waktu tertentu, pada dasarnya sih boleh-boleh aja. Oh gitu, Ustaz. Iya. Masya Allah. Ya artinya masih ada batas waktunya gitu, Ustaz. Tidak menghabisin waktu yang tadi gitu. Karena lebih tertarik juga nih masalah tadi tuh, waktu kita sering habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya, Ustaz, dalam kehidupan sehari-hari tuh, Ustaz. Karena banyak kita tuh lupa bahwa waktu itu akan ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba tidak akan beranjak dari sisi Allah pada hari kiamat sampai akan ditanya tentang 4 perkara. Wa an umrihi fi ma afnah. Dia akan ditanya dengan umurnya, bagaimana dihabiskan. Dan umur kan waktu nih gitu. Jadi kita berpikir bahwa misalnya weekend yang kita habiskan dengan santai-santai itu nggak akan diapa-apain, itu keliru. Itu keliru gitu loh. Kita berpikir bahwa ketika kita talking nggak jelas begitu, itu nggak akan ditanya. Itu juga kekeliruan. Makanya kenapa para ulama benar-benar menjaga sekali, karena mereka tahu dan mereka sadar bahwa ini akan ditanya. Mereka akan ditanya. Makanya kan Allah berfirman, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusrin. Manusia itu pasti rugi nih. Jadi Allah bersumpah demi waktu, manusia itu pasti rugi, kecuali ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan saling menasihati di atas kebenaran dan kesabaran. Artinya kita pasti rugi kecuali orang yang mengisi waktunya dengan iman, amal soleh, lalu saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan kesabaran. Kalau nggak pasti rugi. Makanya sampai Khalil bin Ahmad, salah satu pakar ulama bahasa, itu mengatakan athqalu sa'ati sa'atu aqulu fiha. Jadi waktu yang paling berat bagiku, yang paling aku eman-eman, kalau orang Jawa gitu, sayang banget gitu. Itu waktu dimana aku makan. Dia merasa rugi banget kalau jam makan datang gitu loh, karena beliau merasa itu waktu habis untuk makan gitu loh. Beda sama kita senang banget ketika udah lunch time ya. Bahkan makanya kan ada urutan itu, Ustaz, jam-jam yang paling mahal, Ustaz, merek-merek kan ada brand apa, jam tetap yang paling mahal tuh jam istirahat. Iya. RM kalah ya sama itu. Kalah, Ustaz. Jam istirahat nggak ada obatnya, Ustaz. Dan istirahat jam 12, kita keluar dari jam berapa, dan balik ke kantor juga jam berapa. Bener. Ulama tuh dulu begitu masuk waktu makan tuh, waktu makan lagi, tapi harus makan untuk memenuhi hak badan. Tapi mereka khawatir waktu mereka habis. Masya Allah. Gitu. Kalau kita sebegitu pelitnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna ya saat zaman itu. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan bahwa kehilangan waktu itu lebih parah daripada kematian.
Kenapa? Menarik kata beliau, karena kehilangan waktu itu bisa menggagalkan Anda bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau menghalangi Anda dengan Allah. Menghalangi Anda dengan surga. Oke. Kalau kita kehilangan banyak waktu di dunia dengan hal yang sia-sia apalagi maksiat. Tapi kematian itu menghalangi Anda dengan ahli dunia dan perhiasan dunia. Mana yang lebih parah? Jadi kematian itu menghilangkan atau memisahkan kita dengan ahli dunia dan fasilitas dunia. Tapi kalau menyia-nyiakan waktu itu bisa memisahkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan surga. Menyia-nyiakan waktu lebih parah, Ustaz. Itu poinnya. Ya Allah. Itulah dia. Kadang-kadang udah tahu jawabannya tapi sulit sekali, Ustaz, dalam Susah. Karena kan kita disuruh ngejaga 7x24 jam. Beda dengan yang lain. Ketika kita bicara waktu, itu benar-benar real skill kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena 7x24 jam harus perform. Kayaknya kita tiap malam harus bikin rundown kehidupan setiap hari nih. Rundown keimanan dan ketakwaan. Rundown harus diatur dengan baik dan disiplin. Tapi kita yang buat kadang-kadang kita juga yang melanggar, Ustaz. Itu kan. Ya udah deh. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai lupa bayar hutang puasa. Anak kemarin makan siang udah bayar Mas Denny. Oke, listeners, itu tadi Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz atas paparan ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk saya Ustadz, untuk Mas Denny. Dan mudah-mudahan bisa kita amalkan benar-benar. Tadi ya kata Mas Denny, kita buat rundown-nya benar-benar kita nih mau apa besok, lusa. Dan yang utama adalah mempersiapkan akhirat. Iya, dan satu lagi yang perlu khusus dalam masa pandemi, orang yang diisolasi. Ada banyak momen berharga waktu kita diisolasi dan kita lepaskan itu. Padahal isolasi itu momentum besar gitu. Bahkan seringkali untuk masalah waktu ya lebih maksimal daripada mungkin Ramadan. Ramadan masih diganggu anak, masih segala macam. Tapi ketika isolasi itu benar-benar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya kan diisi dengan muhasabah, tafakkur, lalu baca Quran gitu. Yang misalnya 15 hari masih positif itu harusnya satu kali khatam dapat tuh. Masya Allah. Terus terus evaluasi selama ini, terus resolusi ke depan, dan itu sangat membuat kita kuat dan akhirnya nggak ribet mikirin virus tersebut dan optimis. Masya Allah. Dan kita selalu dekat dengan Allah ya Ustaz. Iya, dan waktu maksimal. Ada banyak ide segala macam harusnya. Iya, apalagi yang mungkin gejalanya cuma sangat-sangat ringan gitu saat ya. Ketika di isolasi Mas Denny kan, kadang-kadang ada yang gejalanya berat banget. Tapi yang ringan nih kadang-kadang juga habis main game online lagi. Betul. Gitu. Sosmed lagi. Sayang banget, iya benar. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Amin. Itu tadi dia listeners, dan kita turut juga menyapa teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan di radio.muhajirproject.com. Jazakumullah khairan atas atensi dan kesempatan untuk menyimak kembali 101 Talk Show kali ini. Terima kasih Ustadz, Mas Denny. Izin pamit, kita akan akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.